Oke teman-teman, pada malam hari ini saya bertemu dengan salah satunya advokat, yaitu yang biasa disebut pengacara, yaitu kandidat Dr. Dwi Joko Prihanto, sarjana hukum, magister hukum. Selamat malam. Selamat malam, ya. Pak. Bang, gimana kabarnya Bang? Ya, puji Tuhan, kabar baik, ya, anugerah Tuhan. Beliau pada malam hari ini Bang, bagaimana sih dunia pengacara itu Bang? Mungkin ada pembelaan atau bagaimana Bang? Makasih untuk kesempatan malam ini. Makasih untuk waktunya bisa ngobrol-ngobrol sambil minum kopi. Ya, untuk kita bisa sharing terkait dengan dunia advokat. Ya, dunia advokat diatur di dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003. Ini jelas sekali tentang tugas-tugas daripada advokat itu sendiri. Ya, jadi kami advokat adalah salah satu penegak hukum. Selain daripada polisi, jaksa, dan hakim. Jadi advokat adalah di dalam Undang-Undang Advokat Nomor 18 Tahun 2003 itu menekankan bahwa kami juga sebagai penegak hukum. Bang, sebagai penegak hukum, mungkin banyak hiruk-pikuk permasalahan-permasalahan yang terjadi di masyarakat Majemuk ini. Kebetulan di channel kita ini Cahaya Keadilan Rakyat Majemuk gitu kan. Ini pahit manisnya itu seperti apa nih Bang? Dan tingkat kepuasan mungkin atau bagaimana Bang? Ya, Cahaya Keadilan Masyarakat Majemuk atau disingkat dengan Cakram, media sosial untuk memberikan edukasi kepada masyarakat terkait dengan masalah-masalah hukum yang perlu diketahui oleh masyarakat. Jadi kita akan ke arah ke sana untuk memberikan edukasi, pembelajaran yang mungkin masyarakat selama ini belum tahu. Jadi dengan adanya Cakram, ya, dengan istilah Cakram ini akhirnya mengantar masyarakat untuk bisa memahami tentang masalah hukum. Dan di dalam channel ini nanti kita akan membuat suatu edukasi tentang tema-tema yang menarik. Tema-tema yang menarik yang nantinya sebagai jawaban daripada masyarakat itu sendiri. Yang mengalami permasalahan. Mengalami suatu permasalahan-permasalahan yang nantinya akan memperoleh jawaban dari edukasi yang kita tampilkan dalam link YouTube itu. Oh, ya. Seperti itu. Ini saya pengen, mungkin saya dan kawan-kawan atau masyarakat pengen tahu nih Bang. Pengen tahu suka dukanya mungkin sebagai seorang lawyer. Membantu seseorang yang mengalami persoalan atau yang mengalami persoalan yang berhadapan dengan hukum. Ya, suka dukanya memang yang kami rasakan adalah memang image daripada masyarakat melihat advokat itu agak sedikit menjadi momok karena selalu dikaitkan dengan imbalannya itu berapa. Ya. Selalu yang berhubungan dengan imbalan itu. Iya, berapa jasanya. Kami tidak mampu untuk bayar advokat atau pengacara. Jadi kadang mereka tidak mau menyampaikan, tidak mau berhubungan dengan pengacara, karena kalau sudah berhubungan dengan pengacara
maka lawan daripada orang yang sedang mengalami masalah juga akan berpikir, ya, wah, dia menggunakan pengacara, berarti dia mampu membayar. Lalu saya sebagai advokat terpanggil untuk menjadi advokat itu karena untuk menjawab persoalan itu, bahwa masalah hukum bukan hanya milik orang yang punya duit, tetapi orang yang tidak punya duit yang bisa. tidak punya uang duit pun senantiasa punya hak untuk mendapatkan pembelaan Atau keadilan itu. keadilan. Nah, inilah kami ingin menjawab masalah-masalah seperti ini terhadap masyarakat. Oleh karena itu kami dari kantor hukum Dwi Joko Prihanto Sarjana Hukum dan rekan, kita selain kita profit, juga kita menyediakan ruang untuk membantu orang-orang yang memerlukan bantuan, hukum, yang walaupun dia tidak memiliki uang, ya, bahkan kami pernah dia dibayar 125.000 karena kemampuannya seperti itu, uangnya receh, dan saat ini masih saya simpan uang itu. Nah, seperti itu. Jadi inilah kita mau menjawab kepada masyarakat bahwa nggak perlu takut. Ya, mungkin ini tadi Bang jawaban atas pandangan masyarakat gitu kan. Iya. Lalu sukanya Bang, ketika membantu orang yang mungkin boleh dikatakan dalam kekurangan materi itu, ataupun perbedaannya dengan orang yang banyak materi sehingga mampu membayar pengacara dan persoalannya beres. Itu sukanya apa sih Bang? Ya, sukanya bagi saya keadilan dan kebenaran bisa dikumandangkan, bisa disuarakan di tengah-tengah persidangan. Itu sukanya. Jadi keadilan dan kebenaran bisa kita sampaikan kepada, kalau itu sudah di dalam pengadilan, kita bisa menyampaikan itu kepada yang mulia, yang kita sampaikan kepada hakim. Dan itu sukacitanya. Karena bagi saya sebagai pengacara, bukan kalah atau menang yang menjadi topik sebagai seorang pengacara, tapi keadilan dan kebenaran bisa disampaikan di pengadilan. Ya, itu sukanya. Suka daripada kami sebagai seorang pengacara. Jadi ketika orang merasa terbantu dengan apa yang kita lakukan, Abang merasa puas di situ dan dan ada sukacitanya. Kepuasannya di situ. Iya. Lalu dukanya nih Bang. tidak balance kalau ada sukanya tidak ada dukanya. Dukanya apa Bang? Iya, kalau dukanya ini kan ya biasanya dalam dukanya yang selama ini saya sebagai advokat, ya, yang perlu kita jaga adalah bukan lawan kita, ya, tetapi klien itu sendiri, yang nantinya klien itu bisa dipengaruhi oleh pihak-pihak tanda petik penegak hukum yang lain. Contohnya? Udah nggak usah gunakan. Nggak usah digunakan, oke. Pengacara. Nggak usah lah, kalau bisa nggak usah pakai pengacara, nanti kami bantu. Nah, itu yang terjadi. Jadi tanda petik ada oknum-oknum yang memang mengkondisikan seperti ini. Oh iya. Ya, ini yang kami alami. Jadi tetapi itu tidak membuat kami putus asa. Bagi kami hal yang biasa menangani perkara-perkara. Dampaknya apa Bang kira-kira? Maksud saya ketika seseorang yang mengalami persoalan hukum tapi mengikuti pengaruh orang lain, ya, sehingga tidak menggunakan
pengacara itu dampaknya? Ya, biasanya begini. Terjadi kesepakatan, terjadi suatu pemufakatan, dan di sini tanda petik jual beli keadilan. Oh, Nah, gitu loh. sehingga itu artinya merugikan dirinya sendiri atau Ya, bahkan orang lain? bisa menguntungkan bagi dirinya karena ini kan berkaitan dengan masalah persoalan hukum. Ya. Artinya dalam kaitan dengan persoalan, kalau ada pendampingan, biasanya yang lain tanda petik penegak hukum hati-hati. Hati-hati. Tetapi kalau tidak ada pendampingan kan, Hmm. ya memberikan kemudahan di dalam penyelidikan, penyidikan, ya. Nah, seperti itu. Oke, Seperti baik. itu. Pandangan masyarakat soal lawyer atau pengacara sudah disampaikan, kemudian suka dukanya sudah. Lalu sebagai kacamata seorang pengacara, Bang, apa yang ingin Abang sampaikan kepada masyarakat-masyarakat yang mengalami persoalan hukum? Silakan, Bang. Ya, buat masyarakat Majemuk, siapapun Anda, tidak usah ragu untuk minta pendampingan hukum terhadap advokat-advokat yang saudara kenal. Jangan kita berpikir bahwa tatkala kita harus bersentuhan dengan advokat, kita harus punya duit banyak. Hilangkan itu, image seperti itu, dan mari kita bersama-sama sebagai advokat, sebagai orang yang dilindungi, dinaungi oleh undang-undang advokat, mari kita bersama-sama menjadikan advokat sebagai nilai yang harus memiliki nilai yang tinggi. Ya, menjaga kehormatan advokat adalah sesuatu yang harus kita lakukan sebagai advokat. Siapapun yang meminta bantuan hukum kepada kita akan memberikan layanan yang baik. Ya, memberikan advice yang baik. Dan percayalah, kalau yang selama ini mungkin menghantui saudara, di kantor hukum kami, Anda bisa diskusi bersama-sama, bisa sharing bersama-sama, dan saya mau tekankan, tetap dijamin rahasianya, karena memang itulah kode etik daripada advokat. Kode etik daripada advokat adalah menjaga kerahasiaan daripada klien itu sendiri. Tatkala itu kita bisa lakukan, percayalah, kita bisa melakukan pendampingan yang baik. Dan sekali lagi, jangan ragu-ragu untuk diskusi, untuk sharing bersama-sama, dan memecahkan persoalan masalah demi keadilan hukum. ya. Sampaikan tadi, demi keadilan dan kebenaran harus ditegakkan. Ya. Itu aja yang ingin saya sampaikan. Oke, sahabat Cakram, dimanapun Anda berada, pengacara itu yang benar-benar menegakkan kebenaran bagi orang-orang yang betul-betul mengalami persoalan hukum. Ya, oke teman-teman, terima kasih. Sampai jumpa pada video-video berikutnya, ulasan-ulasan persoalan-persoalan hukum yang akan beliau sampaikan melalui saluran YouTube ini hanya ada di Cahaya Keadilan Rakyat Majemuk. Mantap. Ikuti terus, saksikan terus di channel Cakram. Cahaya Keadilan Masyarakat Majemuk. Ya, sip. Nanti ada edukasi pelajaran-pelajaran hukum yang senantiasa akan membantu dan menjawab pertanyaan daripada saudara itu sendiri. Terima kasih. Sampai jumpa. Sampai jumpa.